Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumriani dengan NIM A1J1181052 dari kelompok 2. Video ini merupakan tugas laporan praktikum mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia yang diampu oleh dosen Bapak Mustamin Balumbi SPD MSI dengan asisten pembimbing Waode Siti Hajar Fosia dengan judul praktikum Sistem Reproduksi. Berikut penjelasannya. Sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk reproduksi seksual. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan serta mengantarkan sperma untuk membuahi sel telur. Sedangkan sistem reproduksi pada wanita memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan menyediakan tempat untuk janin selama 9 bulan. Kedua fungsi tersebut saling melengkapi dalam proses reproduksi. Proses reproduksi pada manusia terjadi ketika sel sperma bertemu dengan sel telur yang umumnya terjadi dalam hubungan seksual. Sistem reproduksi pada laki-laki bisa kita lihat pada gambar ini. Yang pertama yaitu penis. Penis memiliki fungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. Kemudian yang kedua yaitu skrotum, berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Pada skrotum terdapat 2 buah testis. Kemudian yang ketiga yaitu testis. Testis merupakan alat kelamin bagian dalam. Fungsinya adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Kemudian yang keempat yaitu epidermis. Epidermis ini adalah saluran yang keluar dari testis. Fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Kemudian saluran urin. Saluran ini terdapat dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Peranannya adalah sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Kemudian yang keenam yaitu vesicula seminalis, kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa atau alkali dan berisi fruktosa atau gula monosakarida, hormon prostaglandin dan protein pembekuan. Kemudian yang ketujuh yaitu kelenjar prostat. Kelenjar ini terletak di bawah kandungan kemih, fungsinya untuk menghasilkan cairan yang bersifat asam. Kemudian kelenjar Koper. Pada kelenjar ini menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Fungsinya adalah untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam urin. Alat reproduksi pada wanita bisa kita lihat pada gambar ini. Yang pertama yaitu vagina. Saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim sekaligus tempat keluarnya darah menstruasi dan keluarnya bayi. Kemudian yang kedua yaitu serviks. Salah satu struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Kemudian yang ketiga yaitu saluran telur. Saluran ini disebut sebagai tuba Fallopi atau oviduk. Bentuknya terdapat sepasang di tiap tubuh perempuan, yaitu di kiri dan di kanan. Oviduk memanjang ke arah samping dari uterus. Fungsinya adalah membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Pada saluran inilah terjadi fertilisasi atau pembuahan. Kemudian yang keempat yaitu indung telur. Tempat kumpulannya sel yang disebut folikel. Di dalam folikel, sel telur atau ovum dikembangkan. Folikel juga menghasilkan hormon perempuan yaitu estrogen dan progesteron.
Kemudian yang kelima yaitu rahim. Sistem reproduksi satu ini memiliki fungsi sebagai tempat perkembangan janin. Setelah sel telur dibuahi oleh sel sperma, dinding rahim atau endotelium berperan dalam pembentukan plasenta. Kemudian yang keenam yaitu sel granulosa ovarium adalah sel somatik yang dihubungkan erat dengan folikul gonosis. Fungsi utamanya memproduksi steroid dan berjumlah faktor pertumbuhan untuk berinteraksi dengan oosit selama perkembangannya dalam folikel ovarium. Kemudian yang ketujuh yaitu folikel primordial adalah folikel yang akan berubah atau berinteraksi menjadi folikel primer. Folikel primer masih menyerupai sel geminal. Kemudian yang kedelapan yaitu vestimulus, merupakan tempat adanya muara vagina dan uretra. Bagian ini memiliki fungsi untuk mengeluarkan cairan yang berbentuk seperti lendir pada lubang saluran. Kemudian yang kesembilan yaitu istimus, adalah bagian inferior posterior rahim. Di ujungnya serviksnya di sini otot rahim atau myometrium lebih sempit dan lebih tipis. Ini menghubungkan tubuh dan leher rahim. Istimus uteri dapat menjadi lebih fleksibel pada kehamilan, yang merupakan temuan yang dikenal sebagai tanda Hegar. Demikianlah penjelasan saya mengenai sistem reproduksi pada pria dan wanita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.